Sekarang kita akan proses memasak. Yang kita masak ini merupakan tanaman kangkung yang ditanam oleh anak-anak sendiri melalui media sederhana dengan pemanfaatan botol bekas air mineral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariati, saya adalah seorang guru di SDN Sekarjati 1, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Ngawi. Pada video ini saya akan berbagi praktik baik pengembangan strategi pembelajaran outdoor fun cooking class, panen hasil belajar P5 dari limbah rumah tangga untuk menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila. Kedatangan abad 21, era globalisasi, dan pesatnya perkembangan teknologi digital merupakan tantangan dalam dunia pendidikan. Sebagai pendidik, kita tidak hanya wajib memastikan generasi penerus bangsa mampu membentengi diri dari dampak negatif yang ditimbulkannya, namun juga memfasilitasi mereka untuk mengambil hal positif demi kemajuan bangsa. Pendidikan karakter adalah hal penting untuk ditanamkan sejak dini kepada peserta didik, meskipun pendidikan karakter sama halnya dengan pendidikan nilai, budi pekerti, moral, dan pendidikan watak. Namun pendidikan karakter perlu dioperasionalkan dalam sebuah tindakan atau perilaku. Karena sejatinya pendidikan karakter merupakan operative value. Maka dari itu, guru seyogianya memfasilitasi peserta didik untuk praktik langsung terhadap karakter mereka. Seperti yang kita ketahui, muara pendidikan nasional saat ini adalah untuk membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Memiliki kompetensi dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan juga kreatif. Atas dasar pemahaman tersebut, saya tertarik untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang diharapkan mampu memfasilitasi pertumbuh kembangan karakter profil pelajar Pancasila pada peserta didik melalui outdoor fun cooking class panen hasil belajar P5 dari limbah rumah tangga. Hal yang menjadi pertimbangan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut adalah: yang pertama, inovasi pembelajaran perlu dilakukan agar tumbuh semangat belajar peserta didik. Jika mereka sudah semangat dalam belajar, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Kemudian yang kedua, telah terjadi kesepakatan antara guru, peserta didik, dan juga orang tua siswa bahwa untuk mengkontekstualisasikan pembelajaran agar lebih bermakna perlu ditindaklanjuti melalui aksi nyata. Yang ketiga, setiap peserta didik memiliki limbah rumah tangga, baik itu limbah organik maupun anorganik, yang perlu diolah menjadi benda yang bermanfaat. Yang keempat, peserta didik terbiasa membantu orang tua mengerjakan tugas sehari-hari di rumah. Kemudian sekolah memiliki lahan yang luas yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana belajar. Yang terakhir, sebagian besar peserta didik sudah memiliki smartphone atau ponsel pintar, namun mereka belum dipergunakan untuk kegiatan produktif dalam pembelajaran. Untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran ini terdapat beberapa tantangan, diantaranya perbedaan karakteristik peserta didik harus dimanfaatkan secara kolaboratif untuk mencapai tujuan belajar. Tidak semua warga sekolah yakin bahwa peserta didik mampu menjalankan perannya. Selanjutnya, peserta didik belum terbiasa mengerjakan pekerjaan orang dewasa, serta sulitnya pengkondisian peserta didik untuk berkolaborasi karena sudah familiar dengan smartphone yang cenderung mengarahkan mereka untuk bersifat individualistik. Selanjutnya, anggaran dana BOS yang minim menyebabkan sekolah sulit untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bervariatif. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya dan peserta didik membuat kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan outdoor fun cooking class panen hasil belajar P5 dari limbah rumah tangga. Kegiatan tersebut merupakan aktivitas memasak di halaman sekolah menggunakan peralatan sederhana dengan menu utama tumis kangkung, hasil tanaman peserta didik itu sendiri, yang merupakan hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dilaksanakan 2 bulan sebelumnya. Program P5 tersebut adalah dengan memanfaatkan botol air mineral bekas sebagai media tanam sederhana. Kemudian peserta didik yang berasal dari latar belakang berbeda tersebut saya fasilitasi untuk membuat kesepakatan dalam pembagian tugas berdasarkan kebiasaan mereka membantu orang tuanya di rumah. Di antara mereka ada yang berbelanja bumbu di warung, kemudian menyiapkan tungku memasak dan memelihara bara apinya, kemudian memetik sayuran kangkung dari media botol bekas,
kemudian memotong dan merapikan sayuran kangkung, selanjutnya mencuci sayuran, kemudian ada yang membuat bumbu, kemudian mengulek sambal, selanjutnya memasak kangkung, menggoreng tempe, kemudian menggoreng bahan sambal, dan juga penyajian menu kepada teman-teman mereka di kelas. Selanjutnya saya memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi mengenai apa saja bahan-bahan yang diperlukan dan berapa anggaran yang diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian saya mempublikasikan kesepakatan perencanaan kegiatan outdoor fun cooking class tersebut pada website yang kemudian saya membagikannya ke grup WhatsApp kelas, kemudian grup WhatsApp Bapak Ibu Guru, serta grup WhatsApp paguyuban wali murid. Pada hari pelaksanaan, saya memberikan pengarahan, kemudian memantau dan memastikan peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Selanjutnya kegiatan diakhiri dengan kegiatan makan bersama hasil masakan peserta didik itu sendiri. Kemudian saya mendokumentasikan kegiatan dalam bentuk foto dan juga video yang selanjutnya nanti akan dipublikasikan pada akun YouTube sekolahan. Dampak yang dirasakan dari pembelajaran ini adalah ternyata kegiatan tersebut dapat menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila dari peserta didik. Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia ditunjukkan oleh kepatuhan mereka terhadap guru, orang tua, dan kesepakatan bersama, konsistensi terhadap komitmen untuk belajar dengan sungguh-sungguh, kesungguhan dalam merawat tanaman kangkung sebagai ciptaan Tuhan, dan upaya penyelamatan bumi dengan memanfaatkan barang bekas. Dimensi mandiri ditunjukkan dengan kemampuan menjalankan tugas masing-masing dalam kegiatan tanpa bantuan orang tua. Dimensi gotong royong ditunjukkan oleh kekompakan peserta didik dalam berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Dimensi berkebinekaan global ditunjukkan oleh peserta didik yang membuka diri terhadap pemahaman baru di luar kodratnya sebagai anak-anak serta bekerja sama dengan baik tanpa memandang gender. Selanjutnya, dimensi bernalar kritis ditunjukkan oleh sikap peserta didik yang telah dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Aktif bertanya jika ada yang kurang dimengerti terkait tugasnya. Kemudian dimensi kreatif ditunjukkan oleh pemaksimalan akal pikir peserta didik untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya secara maksimal guna mencapai tujuan bersama. Namun demikian, saya menyadari bahwa kegiatan pembelajaran yang saya sampaikan ini masih memiliki banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran untuk keefektifan program berikutnya sangat saya harapkan. Namun setidaknya di sini saya telah mencoba untuk membagikan sebuah inovasi strategi pembelajaran baru yang diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan melalui penumbuh kembangan karakter profil pelajar Pancasila. Demikian sekilas sedikit berbagi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.